Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kilantaga ini mendapat firasat buruk. Gerangan, firasat apa yang dialaminya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Artapati atau 50 tahun lalu amat tersohor dengan julukan Ki Rawe Rontek telah bangkit kembali, bahkan untuk mencabut nyawanya sebagai pembayar hutang. Sambil menarik napas sesak akibat pengaruh pukulan peremuk dalam, sekaligus untuk mengembalikan kekuatan tubuhnya, Kilantaga ini mengeluh berat. Bukanlah kematian yang ditakuti, tapi sepak terjang tak berperi kemanusiaan yang dilakukan Artapati. Tentu, datuk sesat itu setiap waktu akan menumpahkan darah kembali di mana-mana jika mulai merasa haus darah. Ini tak boleh terjadi, desis Kilantaga ini lirih. Kenapa terdiam seperti itu, Lantagain? Kau takut menerima kematianmu. Suara berat itu kembali menyesaki udara di sekitar gubuk, menerjang jiwa Kilantaga ini sehingga membuatnya bergetar. Aku tak takut pada kematian, Arta. Aku tetap seperti yang dulu, tak mundur untuk kebatilan, rela membuang nyawa untuk menegakkan kebenaran. Bentak Kilantaga ini masih tetap berdiri kukuh pada pucuk atap rumbia rapuh. Kalau bukan tokoh semacam Kilantaga ini, tentu atap itu akan segera roboh. Karena sebenarnya kekuatannya hanya untuk menahan berat tubuh seekor burung nuri. Entah yang terdengar itu adalah tawa Artapati atau semacam kegusaran. Kilantaga ini sendiri tak bisa menentukannya. Yang jelas, telinganya menangkap kesan keangkuhan di sana. Kau pikir kau masih tetap seperti dulu, Lantak? Apa kau tak sadar kalau tubuhmu sudah lapuk? Cemooh suara berat yang terseret itu. Aku tak mau banyak omong lagi, Lantak. Aku akan mengampuni nyawamu asal kau mau menyerahkan sebagian kitab ilmu hitam itu. Kilantaga ini menyeringai, namun sempat terhanyak juga. Kau pikir kau siapa, Arta? Tuhan yang bisa mengampuni nyawa manusia. Kau terlalu sombong, Arta. Tuhan akan menghukummu, hardik laki-laki tua itu dengan wajah memerah matang. Ucapanmu terlalu bodoh, Lantak.
Hentikan keangkuhan memuakanmu, Arta. Kalaupun sejuta setan neraka kau bawa ke sini untuk memaksaku menyerahkan gulungan lontar itu, tetap tak akan kuberikan. Tandas Ki Lantagaini. Lengkingan serak ketiga kembali menyayat angkasa, disusul membersitnya gelang-gelang api yang garis tengahnya sebesar mulut sumur menuju Ki Lantagaini. Asalnya dari satu gundukan semak tinggi di tepi lembah. Kegesitan Ki Lantagaini tak berkurang meski tubuhnya masih didera pengaruh pukulan tak berwujud tadi. Bagaikan tupai yang meloncat lincah, tubuh lelaki tua itu melenting ringan ke udara dengan kedua tangan terbentang. Kemudian, setelah berputaran beberapa kali, kakinya mendarat ringan 13 tombak dari tempat asal serangan. Dalam hati, Ki Lantagaini bergumam setengah menyembah. Serangan barusan merupakan salah satu ilmu hitam yang dimiliki Artapati setelah direbutnya secara curang dari tangan Ki Lantagaini. Padahal ilmu hitam itu tak terlalu tangguh. Tapi yang baru saja disaksikannya benar-benar di luar dugaan. Tampaknya setelah sekian puluh tahun tubuhnya terperam bumi, ilmu-ilmu Artapati menjadi kian matang. Terbukti dengan kehebatan jangkauan gelang-gelang api yang mampu mencapai 35 tombak. Jauh di belakang sana, pondok milik Ki Lantagaini mulai dilahap lidah api. Jilatan si jago merah itu mulai menjalar ke rangka pondoknya, sampai akhirnya menjalar ke bagian dinding. Kebakaran ini membuat Ki Lantagaini khawatir karena patung kayu tempat persembunyian gulung lontar rahasia kelemahan ilmu-ilmu hitam tentu akan terbakar pula. Kalau gulungan lontar itu terbakar, maka musnahlah rahasia kelemahan ilmu hitam Artapati. Dan tidak akan ada lagi orang yang menahan kebuasannya. Dengan segera, Ki Lantagaini hendak berbalik. Tapi niatnya diurungkan karena Artapati alias Ki Rawirontek telah mendahului dengan hantaman gelang-gelang api kembali. Wrrr, 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 hai. Ki Lantagaini langsung melenting menyelamatkan diri. Dan seketika tubuhnya melesat nekat menerobos tepat di tengah lingkaran gelang-gelang api yang meluruk deras ke arahnya. Tampaknya laki-laki tua itu sudah cukup mengenali pukulan api tersebut sehingga mau mengambil langkah nekat dan sebahaya itu. Pada saat tubuh laki-laki tua membentang lurus di atas, seketika sesosok bayangan besar menerkamnya dari semak-semak. Padahal jarak antara semak-semak dengan tubuh Ki Lantagaini terbilang sekitar 10 tombak. Namun terkaman itu sanggup menggapainya. Itulah sosok Artapati yang menerkam laksana terbang. Sementara kedua tokoh berbeda aliran itu menyulut pertarungan maut. Tanpa ada yang tahu, seseorang menerabas masuk pondok yang terbakar. Beberapa saat matanya mencari-cari sesuatu di setiap ruangan pondok. Di tengah gapaian-gapaian lidah api, tanpa merasa takut terbakar, dengan tenang diperiksanya ruang demi ruang, sampai akhirnya ditemukannya sepasang patung buatan yaksa yang baru saja dirampungkan. Dari bawah kaki salah satu patung kayu itu, si penelusup mengambil gulungan lontar tanpa harus berlama-lama meneliti lubang rahasianya. Gulungan lontar ini kemudian dimasukkan kembali ke dalam laci rahasia di bawah kaki patung itu. Setelah itu, dia keluar tanpa kesulitan. Siapakah penelusup gelap tersebut? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe
dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.